Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kebaikan-kebaikannya, baik terkait kebaikan di dunia kita ataupun di akhirat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat yang ke-6. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa mereka jemaah sekalian? Orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Dan dia yakin bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dengan ketakwaan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dia beriman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada para rasulnya, kitabnya, para nabinya, beriman kepada hari akhir, beriman dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa amilu salihati, dan mereka orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh jemaah sekalian yang dikatakan soleh ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas ketika mengerjakannya. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian kata Allah, "Falahum ajrun ghairu mamnun." Maka bagi mereka pahala yang tidak akan ada pernah putus-putusnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di tafsir ketika mereka menafsirkan ayat yang mulia ini, maka di antara salah satu tafsiran mereka, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Maka salah satu penafsiran mengatakan mereka adalah orang yang sudah tua dan pikun, yang akan mendapatkan pahala tanpa ada putus-putusnya. Kenapa jemaah sekalian? Rasulullah SAW beliau dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba dia sakit dan dia safar, kutiba mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala sebagaimana tatkala dia mukim ataupun tatkala dia sehat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa orang yang sudah tua plus pikun, ketika dia di masa mudanya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salatnya, rajin sedekahnya, rajin qiraatul Qur'annya, rajin berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dikala usia sepuh yang dimana dia sudah tidak bisa lagi berbakti, sudah tidak bisa lagi untuk qiraatul Quran, menghatam setiap bulan misalkan, sudah salatnya pun tidak bisa berjamaah di masjid, maka orang tua seperti ini tetap mendapatkan pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak akan pernah ada putus-putusnya. Syaratnya jamaah sekalian, dulu di masa mudanya dia rajin ibadahnya,
dia istiqomah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, ayat ini mengingatkan bagi kita. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu muda kita untuk ibadah kepada Allah. Bas istiqomah. Karena ingat jamaah sekalian, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang istiqomah walaupun sedikit. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla harami. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Tatkala kita masa muda bisa beribadah kepada Allah, qiraatul Qur'annya misalkan sebulan sekali khatam, maka jamaah sekalian manfaatkan. Bayangkan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan saja dilipat gandakan pahalanya. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Makanya Al-Imam Syafi'i ketika masuk Ramadan beliau bisa khatam 60 kali. Utsman bin Affan dalam satu rakaat witir beliau bisa menghatamkan 30 juz. Maka jamaah, ingat, tatkala di masa muda kita rajin qiraatul Qur'annya, rajin sedekahnya, maka ingat pahala ini tetap akan dicatat oleh Allah walaupun nanti tatkala kita sudah tua dan mungkin sudah pikun. Ini mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqami. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Penting. Ketika kita sehat, ya mungkin bisa sholat berjamaah. Ketika kita sehat, misal ya, kita bisa berkunjung ke saudara kita, maka manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa jamaah? Karena kalau amalan ini istiqomah dia kerjakan, maka tatkala dia sakit misalkan dan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menjenguk ya, saudaranya, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala tersebut. Yang mungkin ketika sehat dia rajin duhanya, dia rajin tahajudnya, dia rajin misalkan witirnya, maka tatkala dia sakit tetap dia dicatat. Tapi syaratnya istiqomah, rutin ya, mengerjakan amal ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaaka qabla faqrik. Manfaatkanlah ya waktu kayamu sebelum datang ya, masa fakirmu. Tatkala zaman sekarang kita punya harta, mari kita gunakan untuk sedekah. Dan ingat jamaah sekalian, sedekah yang kita keluarkan itu hakikatnya tidak hilang. Karena uang atau harta yang kita miliki cuma 3 jamaah. Yang kita makan kemudian jadi kotoran, yang kita pakai kemudian lusuh, dan yang kita sedekahkan itulah harta kita yang kelak akan kita dapatkan. Nah, sehingga jamaah, selagi Allah memberikan kemudahan rezeki kepada kita, mari kita gunakan untuk sedekah. Jangan tunggu nanti-nanti. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita tidak tahu. Mungkin saja 3 hari ataupun berapa hari kemudian ternyata Allah rubah kondisi kita. Maka manfaatkanlah masa kayamu sebelum ya, datangnya kefakiran. Kemudian yang berikutnya, faragika qabla syuklik. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum sibukmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Karena ingat jamaah, kematian itu datang secara tiba-tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut, ya, dimanapun kalian berada niscaya kematian itu akan datangi kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Maka ingat, kematian itu akan mengintai kita.
Makanya Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, irtahali dunya mudbiratan. Dunia itu akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat itu akan mendatangi kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing itu punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yaum, karena hari ini amalun wala hisab. Hari ini adanya amal, tidak ada hisab. Wa ghadan, dan nanti adanya hisab, tidak ada amal. Maka jamaah sekalian, ingat, jangan sampai kondisi kita menyesal sebagaimana menyesalnya orang-orang kafir. Ketika mereka dicabut ruhnya, dimasukkan ke alam barzakh, maka mereka berandai-andai ingin dikembalikan ke dunia. Apa yang mereka inginkan? La a'li a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Dia ingin sedekah, dia ingin salat, dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Tetapi jamaah sekalian, penyesalan yang sudah tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Kemudian nanti ketika diperlihatkan adab oleh Allah Jalla wa'ala, mereka berandai-andai lagi. Ingin apa? Ingin menebus dirinya agar tidak diadab oleh Allah Jalla wa'ala dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi. Seandainya bumi yang kita tempati ini jamaah sekalian dijadikan emas untuk menebus dirinya agar tidak diadab oleh Allah Jalla wa'ala, maka tebusan ini ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Innal ladzina kafaru wa matuhum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jadi orang-orang kafir yang mereka mati dalam kondisi kafir, ketika diperlihatkan azab oleh Allah Jalla wa ala, maka mereka berandai-andai ingin menebus dirinya dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi agar mereka tidak diazab oleh Allah, tetapi semua itu jamaah sekalian sia-sia. Maka oleh karena itulah jamaah, manfaatkanlah ya kesempatan ini, umur ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Dan ingat jamaah sekalian, negeri tempat tinggal kita yang abadi adalah akhirat. Adapun dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Semakin hari, ingat jamaah sekalian, kesempatan kita di dunia ini semakin berkurang. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia kemudian lupa dengan akhirat. Tapi ingat, seorang mukmin dan mukminah target hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Maka sekali lagi jamaah, ini bulan Ramadan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Jalla wa ala, agar diri kita sekalian dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang kelak Allah sediakan dengan tempatnya yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.